Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebagai bentuk langkah nyata untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembongkaran bangunan yang ada di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Taman Harapan Cawang, Jakarta Timur. Kawasan tersebut berada di seberang dari Rawajati, Jakarta Selatan, yang sudah dilakukan proses normalisasi sebelumnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Pembongkaran ini merupakan bagian dari akselerasi proyek normalisasi yang sempat tertunda dari total 33,69 km yang sudah selesai adalah 16 km dan masih ada PR ataupun lanjutan dari normalisasi sekitar 17 km lagi. Nah, langkah ini diambil untuk mengembalikan lebar alami sungai guna mengantisipasi debit air yang tinggi, sehingga sungai memiliki daya tampung ataupun volume air yang lebih banyak di area tersebut dan dapat mengurangi terjadinya banjir serta dampaknya bagi masyarakat yang ada di bantaran kali. Adapun tujuan kedua adalah penataan kawasan kumuh yang berada di pinggir Kali Ciliwung. Selain dari penanggulangan banjir, maka dengan adanya proses pembongkaran dari rumah-rumah yang berada di pinggir kali dan warganya mungkin dipindahkan ke lokasi lain, maka kawasan tersebut dapat ditata diturap dengan baik menggunakan beton sehingga dinding kali menjadi lebih kuat, serta akhirnya kawasan-kawasan kumuh yang ada di sana menjadi hilang. Di depan kita ini adalah jembatan penghubung Jakarta Timur yang ada di sisi kiri, daerah Cawang Cililitan ke arah kanan, ataupun Kalibata, Pancoran, dan seterusnya. Dan aliran Kali Ciliwung di sini memang memisahkan kedua kota madya tersebut. Tampak di bagian bawah masih ada sedimentasi di sepanjang aliran Kali Ciliwung. Nah, normalisasi Kali Ciliwung sendiri mengembalikan lebarnya menjadi lebar standar sebuah kali, yaitu di 35 meter sampai ke 50 meter. Itu yang kita lihat di kawasan Bukit Duri dan juga di Kampung Pulo. Sebenarnya akan lebih baik lagi adanya hunian-hunian vertikal, jadi masyarakat yang rumah-rumah ataupun bangunannya dibongkar serta ber-KTP DKI misalnya seperti itu, direlokasi ke hunian-hunian yang lebih baik dan mereka hidup lebih layak. Dengan begitu, maka proses-proses dari sebuah kota menuju ke kota yang lebih maju dapat berlangsung. Tampak di bagian bawah ini adalah kawasan Rawajati yang sudah memiliki rumah pompa. Rumah pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air yang ditampung dari rumah-rumah warga ke Kali Ciliwung apabila Kali Ciliwung memiliki volume air yang tinggi. Jadi pintu airnya ditutup sehingga tidak masuk ke rumah-rumah warga. Dan ini sudah banyak manfaatnya yang dirasakan selama setahun belakangan setelah proses normalisasi berjalan di Rawajati. Kembali kita lihat sejarah dari normalisasi Kali Ciliwung. Nah, proses normalisasi itu sangat masif dijalankan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu adalah Pak Basuki Cahayapurnama ataupun Pak Ahok. Namun kemudian mengalami stagnasi atau terhenti selama beberapa tahun dan itu yang selesai 16 km. Fokusnya ada di sekitar Kampung Pulo Bukit Duri dan itu sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang ada di sana yang akhirnya mereka juga merasakan manfaatnya saat ini dengan adanya jalan inspeksi serta lebarnya Kali Ciliwung dan berkurangnya banjir yang berdampak kepada rumah-rumah warga. Berhentinya proyek normalisasi ataupun pekerjaan normalisasi itu kendala utama salah satunya adalah lahan. Nah,
Lahan tersebut sangat rumit ya untuk dibebaskan. Ada sengketa tanah di bantaran kali dan ada kepemilikan dari warga yang mengklaim ya, mungkin ada beberapa waktu itu kita dengar bahwasannya salah satu lahan dimiliki oleh beberapa warga ataupun beberapa orang yang mengklaim. Lalu pelaksana dari proyek normalisasi menaruh uangnya ataupun uang ganti rugi di pengadilan, sehingga nanti setelah siapa yang menang dari hasil klaim tersebut, maka dialah yang berhak mendapatkan uang ganti rugi tersebut. Lalu penyebab berikutnya adalah perubahan kebijakan pendekatan dari pembersihan fisik normalisasi ke konsep naturalisasi ya. Jadi memang ada pergantian gubernur pada waktu itu. Nah, dampak dari penundaan terhentinya proyek ini membuat beberapa titik di sepanjang aliran Kali Ciliwung tetap rawan menjadi langganan banjir. Salah satunya adalah yang ini, yaitu di kawasan Taman Harapan, Cawang, Jakarta Timur, serta yang masih berada di sekitar kawasan Manggarai Utara atau yang berbatasan dengan Jatinegara Baru. Tampak di bagian bawah masih ada bangunan yang belum dibongkar, namun sebagian besar bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali di sini sudah dibongkar. Setelah dilakukan pembongkaran, maka sedimentasi yang ada di pinggir akan dikeruk ya, dibuatkan turap yang rapi dan akses yang ada ke arah di sini sudah ada pagarnya. Kalau kita lihat ada jalan seperti gang. Nah, bisa dijadikan jalan inspeksi seperti yang ada di Kelurahan Rawajati di seberang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah rumah-rumah yang mulai dibongkar dan berada persis di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Lokasi ini juga berada di seberang dari Rawajati ataupun area yang sebelumnya sempat dilakukan normalisasi Kali Ciliwung dengan membuat tanggul yang cukup tinggi untuk melindungi rumah-rumah warga yang berada di area pinggir kali. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung yang dapat kita lihat di sini adalah pengerukan dari sedimentasi yang masih ada di pinggir kali untuk memperlancar aliran air Kali Ciliwung, kemudian untuk memperbanyak ya volume ataupun daya tampung Kali Ciliwung agar nanti pada air yang cukup banyak datang dari hulu ditambah dengan curah hujan tidak mudah meluap ke rumah-rumah warga. Dahulunya air Kali Ciliwung itu adalah air yang jernih ya di tahun 70-an dan mungkin dipergunakan oleh warga untuk banyak hal. Kan kita tahun berapa berani minum air kali? 70-an, tahun 70-an. Masih bening? Masih bening sekali. Dalamnya berapa? Habis dulu? juga masih bening. Dalam sekitar 6 meter, 7 meter kalau dalamnya. Oh. Tapi sekarang satu bambu tuh, satu bambu. Nggak sampai tuh. Oh. Bambu paling panjangnya berapa tuh? 25 meter. Nggak ada. Bambu cuma 7 meter, 6 meter. Tapi dulu berarti jernih ya? Jernih. Cuman kan sungai nggak kayak ini. Jadi air yang dalam banget, ada yang agak cetek. Kan, gitu kan. Nah, nggak rata-rata. Kalau sekarang setahu Bapak tambah dalam atau tambah dangkal? Ya dangkal lah, biar gimana gitu. Justru nggak apa airnya jadi nggak kapasitasnya karena dangkal jadi nggak ketampung. Berarti dulu daerah yang sini Rawajati lebih tinggi daripada kali? Iya, emang benar. Sekarang kebalik? Sekarang bukan kebalik sih, artinya udah kegesek lah. Kegesek ininya ya? Jadi lebih dalaman Rawajati? Iya, aduh. Mulai 96 aja udah banjirnya, sebelumnya nggak pernah sama sekali selama di sini. Baik, itu tadi adalah wawancara dari sahabat kita .co dengan warga yang ada di sini, dan memang mereka warga-warga yang ada di sini dulunya ya menggunakan air Kali Ciliwung sebagai sumber air bersih yang dapat dipergunakan bahkan untuk minum. Kawasan pinggir Rawajati ini dapat diakses melalui jalan dari arah Kalibata menuju ke arah Cililitan tepat di atas jembatan Kali Ciliwung. Kondisi di bawah jembatan adalah seperti ini, banyak yang dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan juga untuk berjualan. Nah, lokasi yang sudah dilakukan normalisasi berada di sisi utara.
ataupun persis di sebelah kiri dari jembatan penghubung Kalibata ke arah Cililitan, di depan ataupun di seberang dari tempat gudang Aqua ya, keluar area. Rumah-rumah warga sebenarnya sudah berada di samping tanggul, dan kalau kita lihat tingginya mungkin mencapai 3 sampai 3,5 meter. Tanggul-tanggul bronjong di sini juga mulai ada yang rusak ya kalau kita lihat. Jadi memang diperlukan tanggul yang lebih kokoh agar lebih kuat ke depannya dan dapat menghalangi air yang melimpah ke rumah-rumah warga. Seperti informasi dari warga tadi bahwasannya aliran air Kali Ciliwung itu dahulunya memiliki dalam 7 meter ya. Nah, saat ini kemungkinan besar ini hanya 2 sampai 3 meter saja. Jadi memang perlu sekali untuk dikeruk agar alirannya menjadi lebih lancar dan daya tampungnya menjadi lebih banyak. Tanggul yang kita bisa lihat di depan ini sudah ditambahkan juga di atas dari tanggul yang ada sebelumnya ataupun turap ya. Turap-turap tersebut memperkuat dinding-dinding dari pinggir sungai ataupun pinggir Kali Ciliwung di kawasan Rawajati di sekitar RW 07. Nah, ini adalah rumah-rumah warga yang selalu terdampak banjir. Tadi berdasarkan informasi sejak dari tahun 76 ya mulai ada banjir, sebelumnya tidak ada. Berarti adanya pendangkalan dan juga penyempitan Kali Ciliwung sehingga membuat aliran air menjadi tersendat dan daya tampung sungai berkurang. Baik, kita akan take off untuk melihat dari pantauan udara. Di bagian seberang, kalau kita lihat pinggirnya, itu adalah tanah-tanah sedimentasi ya, ataupun tanah-tanah yang bercampur dengan sampah membentuk daratan-daratan, dan ada beberapa bagian yang dihuni oleh warga. Padatnya jumlah penduduk yang ada di sini ya dapat kita lihat dari padatnya rumah-rumah ataupun hunian warga yang saling berdempetan satu sama lain. Kebanyakan menggunakan atap asbes ya. Nah, ini sebenarnya bagian pinggirnya dapat dikeruk lagi, dirapikan, dibuatkan turap. Dan itu menjadi program dari pemerintah Provinsi DKI untuk meneruskan normalisasi yang masih tersisa 17 km lagi ke arah utara, termasuk yang di kawasan Manggarai. Aliran Kali Ciliwung sebenarnya memang berbelok-belok ya. Di apartemen Riverside yang ada di sana itu juga berbentuk huruf U. Nah, ada pertanyaan kenapa alirannya tidak diluruskan saja? Beberapa jawaban yang kita lihat cukup masuk akal adalah kalau diluruskan alirannya maka air akan semakin cepat mencapai rumah-rumah warga yang ada di bagian pinggir di hilir ya, karena memang saat ini belum ada normalisasi sehingga sangat mudah berdampak dan daya tampung kali menjadi berkurang. Ini adalah tanggul baru yang sudah dibuat dan sudah berfungsi untuk melindungi warga yang ada di kawasan Rawajati, termasuk tanggul tambahan ya yang ada di sini. Dan ada jalan inspeksinya. Terdapat tambahan lampu penerangan menggunakan solar panel untuk warga pada saat melewati area ini di malam hari. Jalan inspeksi dibutuhkan untuk kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat yang bekerja melakukan pengerukan terhadap kali, pengambilan sampah ataupun untuk membersihkan kali sehingga mudah aksesnya. Jadi kalau tidak ada jalan inspeksi misalnya,
seperti yang ada di seberang sini, maka pinggir kali ya sedimentasi akan sulit diangkat, termasuk juga sampah-sampah yang akhirnya membuat daratan-daratan dan kali akan menyempit. Itu banyak terjadi di sepanjang aliran Kali Ciliwung, terutama ke arah utara ataupun ke arah hilir, contohnya ke arah Manggarai. Akses ke rumah warga menjadi lebih mudah dengan adanya jalan inspeksi. Cukup banyak ya, ini kalau tidak salah area yang ada di kawasan Cawang di Jalan Taman Harapan. Nah, kalau ada tanggul, maka warga yang ada di sini dapat terlindungi dari ancaman banjir yang bisa sewaktu-waktu ya siang malam masuk ke rumah-rumah mereka. Ini tadi yang sudah dibongkar. Dan beberapa rumah yang masih tersisa persis berada di pinggir kali dapur-dapurnya. Ini juga cukup berbahaya. Ditambah lagi area ini adalah area belokan Kali Ciliwung. Jika air yang datang dari hulu cukup besar, maka makin lama tanah yang ada di belokan tersebut makin terkikis. Dan itu sudah terjadi dari tahun ke tahun. Sebenarnya belokannya tidak selebar yang ada sekarang. Di bagian seberang jembatan kita dapat melihat adanya tadi tiang-tiang pancang ya. Tiang-tiang tersebut sudah berada di sana sejak dari tahun 2016 dan mungkin pada saat itu memang normalisasi tidak dilanjutkan. Nah, area di seberang inilah yang perlu juga dilakukan turap seperti yang ada di Rawajati, kemudian dikeruk bagian pinggirnya. Aliran ataupun saluran air dari rumah warga ini diteruskan ke kali namun ditambahkan pintu air seperti ini. Apabila air Kali Ciliwung lebih rendah, maka saluran ke arah Ciliwung dibuka pintu airnya. Namun kebalikannya, apabila lebih tinggi aliran air Kali Ciliwung, permukaannya maka akan ditutup. Dan air dari rumah warga itu dipompa dari area tertentu ya, tempat dikumpulkannya air-air saluran kemudian dialirkan ke Kali Ciliwung. Tampak rumah yang sudah dibongkar ini sebenarnya sudah rata ya, tinggal nanti dilanjutkan dengan penataan kawasan ya, pembuatan turap. Yang ini juga sebenarnya masih perlu dilakukan pengerukan lagi dari sedimentasi yang ada. Tadinya terdapat 2 lapangan futsal ya di area ini, namun telah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi DKI di era Pak Heru Budi dan akhirnya dapat dilanjutkan proses normalisasi di Kali Ciliwung sehingga warga yang ada di sini menjadi lebih aman. Baik, kita akan lihat dari sisi bawah ya, langsung dari darat. Jalan inspeksi ini sama rata dengan jalan yang ada di bawah kolong jembatan. Dan untuk mengakses rumah-rumah warga di sini dibuatkan anak tangga yang cukup rapi. Dan ini adalah tanggul bronjong tambahan. Oh, sebenarnya setelah bronjong ada beton ya kalau kita lihat. Jadi harusnya tidak masuk ke area jalan inspeksi apabila air mencapai bagian dari tanggul tersebut.
Baik, kita kembali ke area yang sedang dibongkar. Di sini di bagian pinggir kali, bekas-bekas puing-puing dari bangunan yang dibongkar, kita lihat ini adalah batako-batako dan merupakan bangunan-bangunan yang benar-benar permanen. Hanya saja bagian atapnya yang menggunakan asbes. Proses ini masih akan berlangsung sehingga nantinya keseluruhan bangunan sudah dibongkar dan dilanjutkan dengan pembersihan area serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang masuk dalam proses normalisasi. Ternyata juga ada kali yang kecil di sini ya. Nah, dengan adanya turap di area ini, maka tanah-tanah yang ada di bagian pinggir yang sering menjadi hantaman air dan longsor akan lebih aman. Tampak dari pantauan udara, ini adalah sedimentasi dari Kali Ciliwung yang perlu dilakukan pengerukan. Satu ekskavator disiagakan di Rawajati. Ekskavator ini berjenis long arm dan sudah menaikkan sedimentasi yang berada di pinggir dari turap. Masih ada sebenarnya sisanya, namun pekerjaan akan dilanjutkan secara berkala dan terus-menerus sehingga volume air menjadi lebih banyak dapat ditampung oleh aliran Kali Ciliwung yang ada di sini. Lebarnya kemungkinan akan menjadi 50 meter ya kalau kita lihat dari Rawajati seberang sampai ke arah Taman Harapan, Cawang, Jakarta Timur. Jadi manfaat besar dari normalisasi Kali Ciliwung adalah yang pertama mereduksi banjir secara signifikan atau mengurangi dampak banjir, bahkan banjir diharapkan benar-benar tidak lagi terjadi ya di sepanjang aliran Kali Ciliwung yang sudah dilakukan normalisasi. Yang kedua adalah pembangunan tanggul yang kokoh ataupun turap menggunakan sheet pile beton sehingga tanah dan dinding kali menjadi lebih kuat ya, serta tentunya lebih aman bagi warga serta akses jalan yang ada di sisinya. Yang ketiga adalah revitalisasi ruang terbuka hijau ataupun RTH. Jadi area bagian pinggir kali ini dibuat menjadi lebih hijau, ada tamannya sehingga bisa berfungsi sebagai paru-paru kota dan juga area resapan air.